Blibli adalah salah satu platform e-commerce yang sudah terkenal di kalangan umum di Indonesia. Bersama dengan pesaingnya yaitu Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Karena sifat e-commerce itu berhubungan dengan pelanggan dan pengguna, kami menjadi tertarik untuk meneliti seberapa baguskah sifat kedayagunaan dari website blibli.com tersebut. Saya Muhammad Alif Rizky Hermawan, biasa dipanggil Alif. Nama saya Anjas Farel Borotori, biasa dipanggil Anjas. Nama saya Lore Jul Alamri, biasa dipanggil Jul. Saya Sifar Rahmatullah, biasa dipanggil dengan Rahmat. Nama saya Ahmad Reza Imani, biasa dipanggil Reza. Nama saya Rafael Awan Cenggoldi, biasa dipanggil Rafael. Kami dari kelompok 1 dan 9. Kami ingin membawakan presentasi kepada kalian tentang sifat kedayagunaan dalam website blibli.com. Segala puji dan rasa syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan berkah, rahmat, dan kasih sayangnya telah memberikan kesehatan, kesempatan, waktu, dan kemudahan sehingga makalah penelitian yang berjudul Analisis Pengukuran Usability terhadap platform penjualan online di Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini kami tulis sebagai tugas proyek kelompok ujian tengah semester atau yang biasa disebut UTS dari matkul interaksi manusia dari komputer yang diajarkan dosen kami yang bernama Ibu Wahyu Alimya Tias Eskom Mkom. Kami mohon maaf apabila dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena segala yang sempurna hanyalah milik Tuhan Yang Maha Sempurna dan Kuasa. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. E-commerce atau platform penjualan online menurut Google adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan antara perusahaan atau perseorangan secara online untuk melakukan transaksi, pertukaran jasa dan pertukaran informasi. Blibli adalah salah satu e-commerce buatan Indonesia yang lumayan sering digunakan oleh masyarakat umum. Walaupun persaingan e-commerce di Indonesia sangat ketat dengan adanya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, Blibli masih keep up dengan persaingan tersebut dengan mengadakan promo dan event dalam waktu tertentu. Diversifikasi layanan dan antarmuka yang tidak kalah menarik dari pesaing-pesaing pada penggunanya. Dalam pelajaran interaksi manusia dan komputer, kita juga telah diperkenalkan dengan user interface atau biasa dikenal dengan UI atau antarmuka. UI pastilah harus mempertimbangkan para pengguna untuk meningkatkan kedayagunaan desain UI tersebut, karena pengguna memiliki hak untuk dapat menggunakan suatu program atau aplikasi mudah, efisien, dan optimal. Dalam makalah ini, kami akan melakukan studi kasus terhadap website salah satu platform e-commerce yang terkenal di Indonesia, yaitu blibli.com. Kami juga menjelaskan 3 dari sifat-sifat kedayagunaan, yaitu learnability, flexibility, dan robustness. Mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan desain antarmuka website blibli.com dan menilai beberapa bagus dan nyaman desain tersebut sesuai dengan sifat dan prinsip kedayagunaan terhadap para pengguna. Bagaimana hasil pengukuran usability sistem terhadap website blibli.com menggunakan metode skala Likert? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada website blibli.com? Memahami tentang IMK, UI atau antarmuka dan fungsinya, dan sifat-sifat kedayagunaan. Mempelajari definisi dan fungsi dari prinsip-prinsip sifat learnability, flexibility, dan robustness. Mengenal contoh prinsip sifat learnability, flexibility, dan robustness dari antarmuka website blibli.com. Mengetahui seberapa bagus dan sesuai UI dari blibli.com dengan prinsip-prinsip dari sifat learnability, flexibility, dan robustness melalui direct survey pada pengguna. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain antarmuka UI, mengevaluasi dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. IMK juga berkaitan dengan hubungan antara desain atau developer suatu website atau aplikasi
Dengan begitu bisa dikatakan bahwa beberapa bidang ilmu lain ikut terlibat dalam suatu IMK, yaitu 1. Psikologi, yang kedua ergonomi, yang ketiga sosiologi, keempat ilmu komputer dan teknik, kelima bisnis, dan keenam desain interface. Interface. Apa itu interface? Interface atau biasa disebut sebagai antarmuka adalah sebuah program yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Interface sendiri memiliki 15 prinsip, yaitu user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, what you see is what you get, flexibility, responsiveness, invisible technology, protection, ease of learning and use. Sekarang kita akan membahas tentang usability. Usability itu berasal dari kata usable dalam bahasa Inggris, artinya dapat digunakan. Nah, usability itu sendiri artinya kedayagunaan kan. Cuman maksudnya dalam konteks IMK apa ini? Usability dalam konteks IMK itu artinya suatu bahasanya sifat di mana sistem tersebut mudah digunakan oleh suatu orang atau suatu kelompok. Nah, karena sifatnya yang memang supaya mudah digunakan, jadinya penting, apalagi dalam perancangan suatu sistem. Karena ya bahasa usability itu masalah optimasi penggunaan sistem ya kan, oleh pengguna gitu. Nah, menurut Dix pada tahun 1993 dalam bukunya, untuk mencapai suatu tingkat usability yang baik diperlukan 3 prinsip. Yang pertama learnability, yang kedua flexibility, yang ketiga robustness. Penjelasan masing-masing sifat dan prinsipnya akan datang setelah ini. Learnability adalah kemampuan pengguna mempelajari dengan cepat dan beberapa banyak pengunggulan redundancies yang diperlukan dalam menjalankan suatu aplikasi website sehingga pengguna dapat memakainya secara efisien. Learnability adalah dimensi yang paling fundamental dalam usability karena sistem harus mudah untuk dipelajari sehingga pengguna dapat dengan mudah melalui suatu pekerjaan dengan sistem tersebut. Dalam kata lain, learnability bisa dikatakan adalah kemudahan di mana aplikasi, perangkat lunak atau produk atau diambil dan dipahami oleh pengguna. Learnability merupakan salah satu dari komponen usability yang paling penting dalam mendesain suatu antarmuka. Karena itu, ada beberapa prinsip yang digunakan pada learnability. Predictability adalah prinsip sifat yang dimana pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan dalam sistem seperti scratch bar dan langsung mengetahui fungsi dan cara pakainya tanpa memerlukan trial dan error berlebihan. Synthesizability adalah prinsip sifat di mana pengguna dapat memprediksi efek yang terjadi di saat itu dari operasi yang dilakukan sebelumnya. Seperti saat kita melihat ada file di Excel bin, maka bisa dipastikan sebelum ada yang menghapus file tersebut dari folder mereka semula berada. Yang ketiga, familiarity. Familiarity adalah prinsip sifat di mana pengguna dapat melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi yang sejenis atau yang sudah diketahui sebelumnya oleh pengguna. Maksudnya apa? Ambil aja suatu ikonnya lonceng. Lonceng itu kan artinya kalau misalnya dilihat di YouTube atau dilihat di mana, kan artinya notifikasi ya kan. Di blibli.com di sini ada juga ikon tersebut seperti yang ditunjukkan dalam contoh di kotak merah. Itu kan ada icon lonceng. Nah, itu pengguna itu langsung tahu kalau icon lonceng itu oh ini bernotifikasi, begitu maksudnya. Keempat, generalizability. Generalizability itu adalah ketika suatu website atau aplikasi memakai desain operasi yang juga berlaku sama di aplikasi lain sejenis, dan juga operasi yang sama dalam aplikasi itu desainnya juga sama. Maksudnya apa? Ya kayak misalnya tambah ke keranjang atau lanjut ke pembayaran, itu kan tombolnya sama semua. Itu termasuk generalizability semua di situ. Karena desainnya juga mirip sama yang ada di Tokopedia atau yang ada di Shopee, yang ada di Lazada, biasanya gitu kan? Itu masuk generalizability. Dan terakhir, prinsip kelima adalah konsistensi.
Konsistensi adalah prinsip sifat di mana suatu sistem itu konsisten dalam pemakaian fontnya, warnanya, desainnya, ya bahasanya dan lain sebagainya gitu dalam suatu sistem tersebut. Artinya misalnya di update pertama kita udah pakai icon disket nih buat save, ya kan? Jangan tiba-tiba di update selanjutnya diganti jadi gambar folder buat save. Aneh kan jadinya. Pengguna bingung. Namanya nggak konsisten juga masuk di situ. Jadi sifat konsistensi ini masuk juga dalam learnability karena bahasanya memudahkan user untuk tidak belajar ulang lagi gitu suatu sistem kalau ada perubahan kalau ada update gitu. Flexibility merupakan suatu sistem yang dianggap memenuhi usability. Diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah desain dengan usability, pengguna bisa saja memenuhi kesulitan dalam navigasi antarmuka, website atau aplikasi. Dalam kata lain, flexibility berbanding terbalik dengan learnability. Karena semakin fleksibel desain suatu antarmuka, semakin sulit bagi pengguna untuk mempelajari kegunaan dari seluruh website atau aplikasi dan akhirnya malah menghambat pemakaian penggunaan. Prinsip flexibility ada 5. Yang pertama, dialog inisiatif. Dialog inisiatif adalah prinsip di mana pengguna memiliki kebebasan untuk sebuah kontak dialog. Dengan adanya dialog inisiatif, pengguna dapat terbebas dari kendala-kendala buatan yang dipaksa oleh sistem, sehingga pengguna dapat mengatur tindakan menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua yaitu multithreading. Multithreading adalah kemampuan sistem untuk mendukung interaksi pengguna yang berhubungan dengan lebih dari satu task dalam satu waktu. Multithreading sangat efektif dalam aplikasi e-commerce karena dapat menyingkat waktu pengisian formulir checkout dengan menggunakan template alamat yang sudah dibuat sebelumnya. 3. Task migrability. Task migrability adalah kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Task migrability merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran. 4. Substitutivity. Substitutivity adalah kemampuan sistem untuk menyediakan alternatif dari suatu proses kerja, seperti halnya shortcut yang tersedia di laptop dengan perangkat lain. Shortcut juga diperlukan dalam sebuah desain UI untuk menyingkat waktu dan juga memudahkan proses yang dilakukan oleh pengguna. 5. Customizability. Customizability merupakan desain yang dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Masing-masing pengguna pastinya memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Karena itulah diperlukan sebuah sistem yang tidak terlalu longgar namun membuka ruang bagi pengguna untuk mengubah beberapa hal. Contoh umum adalah username yang dapat di-set dan diubah oleh para pengguna. Robustness adalah kemampuan sebuah program komputer menghadapi sebuah error ketika program sedang dijalankan, terutama input pengguna yang tidak sesuai kondisi sistem yang sudah diatur. Robustness memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Observability. Observability adalah kemampuan pengguna untuk mengevaluasi keadaan sistem dengan representasi yang dapat dipahami atau dirasakan pengguna. Contoh observability pada halaman sign in. Terdapat kolom-kolom yang ditandai dengan penjelasan khusus seperti email atau nomor HP, masukkan kata sandi, dan lain sebagainya. 2. Recoverability. Recoverability adalah kemampuan pengguna untuk melakukan tindak korektif saat kesalahan terjadi. Contoh dari recoverability pada halaman sign in adalah sistem akan memberitahu pengguna apabila format email atau nomor HP tidak sesuai atau tidak valid. Responsiveness adalah prinsip sifat usability dan sistem yang responsif terhadap pengguna. Dalam kata lain, sistem ini mampu menerima tindakan user dengan stabil. Sifat sistem yang responsif terhadap waktu juga sangatlah berpengaruh karena waktu untuk sistem melakukan perintah yang berbasis pada kondisi waktu seperti jam dan atau hari. Dalam UI, responsiveness yang paling penting adalah sifat sistem yang responsif terhadap perangkat. Pastinya, perangkat yang berbeda menampilkan desain dan layout yang berbeda pula. Karena itulah sistem diharuskan untuk stabil agar bisa menanggapi dan menangani kondisi tersebut. Keempat,
Task conformance. Task conformance adalah prinsip sifat di mana pengguna merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Sistem yang memiliki task conformance yang bagus memberikan pelayanan yang mendukung semua task yang ingin pengguna lakukan dengan cara yang telah diketahui oleh mereka. Prinsip yang terkait dalam masalah task conformance ini adalah task complementance, tugas dapat dilakukan dengan selesai, dan task adequacy, tugas dapat dilakukan dengan baik. Studi kasus penjelasan Bibli.com dan induk perusahaannya Bibli.com adalah produk Pertamina PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan Newsroom di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Bibli merupakan perusahaan ekskomersi asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Sejak berdiri pada tahun 2011, Bibli menghadirkan produk melalui kerjasama dengan para penjual handal dan kementerian dengan merek-merek ternama. Saat ini Bibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Bibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dan pengiriman terlengkap di Indonesia, serta dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk orisinal. Kantor pusat Bibli bermarkas di Jakarta Barat dengan biaya instruktur seperti server dan jaringan hampir mencapai Rp 100 miliar. Bab 3. Metodologi dan kuesioner. 1. Metode penelitian. Dalam makalah penelitian ini, kami memakai metode penelitian kuantitatif, di mana data didapatkan dengan menyebarkan pertanyaan kuesioner yang telah dibuat kepada responden. Metode penelitian kuantitatif memiliki keuntungan yang lumayan signifikan, karena sistemnya yang mengatur, terencana, terstruktur, dan jelas dari awal sampai akhir. Hasil kuesioner ini akan dihitung menggunakan skala Likert atau Likert scale. Skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai dalam kuesioner tersebut disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Tingkat persetujuan yang dimaksud adalah skala Likert 1-5, dengan setiap pilihan masing-masing mewakili salah satu 1-5. Biasanya disajikan dalam bentuk pilihan dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Namun pilihan tersebut bisa digantikan dengan kata sifat lainnya yang serupa seperti sangat baik, sangat mudah, dan sebagainya. Data yang diperoleh inilah yang digunakan untuk mengetahui pendapat hingga persepsi seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi atau diteliti. Alur kerja website Bibli.com. Setiap website memiliki alur kerja yang teratur, sehingga setiap pengguna dapat mengetahui cara kerja dari suatu website secara intuitif. Website Bibli.com memiliki alur kerja sebagai berikut. A. Masuk atau daftar akun, yang biasa disebut login atau registrasi. B. Halaman beranda atau home. C. Pencarian produk dan toko. D. Halaman produk dan toko. E. Keranjang atau checkout. F. Pembayaran. Sekarang kita sudah masuk ke kuesioner lanjutan mengenai seberapa baguskah sifat kedegunaan dalam Bibli itu. Kita mulai dari learnability dulu ya. Buat refresh, learnability memiliki 5 prinsip, yaitu predictability, synthesizability, familiarity, generalizability, dan juga konsistensi. Kita mulai dari predictability dulu ya. Kita bacain soalnya satu-satu karena satu prinsip punya 5 soal. Untuk prinsip learnability, soal pertama, sebagaimana baik menurut Anda
Predictabilitas fungsi dari bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di samping, yaitu dua tombol dengan tulisan masuk dan daftar. 2. Berapakah nilai predictabilitas fungsi dari pilihan lihat semua dalam fitur Flash SEO dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ketiga, berapakah nilai predictabilitas fungsi dari pilihan laporan produk dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Di bawah ya. Yang keempat, menurut Anda, seberapa baik predictabilitas fungsi tombol tambah alamat yang ada dalam jendela pilih alamat dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian terakhir, menurut Anda, berapakah nilai yang sesuai untuk predictabilitas alur pembayaran pesanan dari blibli.com seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping? Lanjut ke synthesizability. Pertanyaan pertama, dari bagian yang diberikan kotak pada gambar di bawah ini, seberapa baikkah Anda dapat mendeduksi efek yang terjadi karena hasil operasi yang Anda lakukan sebelumnya? Yang kedua, berapakah nilai sintesis fungsi bagian yang diberikan kotak merah, di mana Anda dapat memprediksi efek apa yang terjadi dari hasil operasi sebelumnya pada gambar di samping ya, bukan di bawah. Ketiga, menurut Anda, berapakah nilai yang sesuai untuk gambar di samping ini berdasarkan nilai sintesis fungsi dari bagian yang diberikan kotak merah? Berapakah nilai fungsi, ini nomor 4, berapakah nilai sintesis fungsi dari bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di bawah ini, di mana Anda dapat memprediksi hasil manakah dari operasi sebelumnya yang berefek pada tampilan atau pilihan Anda saat itu. Kemudian nomor 5, seberapa baikkah sintesis fungsi Anda terhadap bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di samping, sehingga Anda dapat memprediksi efek yang terjadi saat itu dari hasil operasi sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke familiarity. Pertanyaan pertama, menurut Anda, berapakah nilai yang Anda berikan kepada icon di dalam kotak merah pada gambar di samping berdasarkan seberapa baik Anda mengenal dan familiar dengan icon tersebut? Pertanyaan kedua, seberapa baik Anda mengenal dan merasa familiar dengan 4 icon yang berada di dalam kotak merah pada gambar di samping ini? Pertanyaan ketiga, seberapa baik Anda menilai kedua icon ikuti dan chat yang tersedia untuk berhubungan dengan penjual dilihat dari sisi kefamiliaritasan Anda terhadap keduanya dari aplikasi lain? Menurut Anda, seberapa baik Anda familiar dengan icon untuk search atau seperti yang ditunjukkan oleh kotak merah pada gambar di bawah? Soal nomor 5, berapakah nilai kefamiliaran Anda dengan kedua icon hati dan tempat sampah dalam halaman keranjang seperti yang ditunjukkan oleh kotak merah dalam gambar di bawah? Generalisability. Soal nomor 1, seberapa baik dan seragamkah fitur flash sale Blibli promo terbatas waktu dari layanan e-commerce kepada pelanggannya dibandingkan dengan aplikasi lain? 2. Menurut Anda, seberapa seragam pengaturan tampilan pencarian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah terhitung setiap kali Anda melakukan pencarian produk di Blibli dibandingkan dengan aplikasi lain? Soal nomor 3, seberapa seragam menurut Anda pemakaian dua tombol yang diberi kotak merah pada gambar di bawah setiap kali Anda melihat suatu produk dalam website Blibli dibandingkan dengan aplikasi lain? Tombol tambah klik keranjang dan langsung checkout. Berapakah nilai keseragaman dari fitur checkout yang diberi kotak merah pada gambar di bawah dibandingkan dengan aplikasi lain setiap kali Anda checkout? 5. Menurut Anda, seberapa baik dan seragamkah fitur bayar sekarang di halaman pembayaran Blibli terhitung setiap kali ingin melakukan pembayaran produk yang dipesan dibandingkan dengan aplikasi lain seperti yang ditunjukkan di bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah? Konsistensi. Soal nomor 1, berapakah nilai konsistensi dari icon-icon yang tertera dalam bagian yang diberi kotak merah yang mewakili setiap pilihan kategori dalam Blibli? Soal nomor 2, seberapakah konsisten menurut Anda header dari laman Blibli ini seperti yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah? Soal nomor 3, bagaimana menurut Anda tingkat konsistensi dari bagian yang diberi kotak merah, yaitu segala tentang toko yang menjual produk yang sedangkan kita tampilkan di layar? Soal nomor 4, berapakah nilai konsistensi menurut Anda dari layout kanan laman checkout Blibli yang diberikan harga barang
Pilihan pemakaian voucher dan ongkos kirim melalui kurir yang telah dipilih seperti yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah. Nomor 5. Seberapa baik konsistensi dari penampilan username Anda seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah. Soal-soal atau kuesioner dari flexibility. Yang pertama, soal ke-1. Berapakah nilai yang sesuai dengan tingkat kebebasan pemilihan tindakan dalam opsi untuk memverifikasi nomor handphone seperti gambar yang berikut ini? Soal kedua, menurut Anda, berapakah nilai yang sesuai untuk pop-up promosi yang ditunjukkan kotak merah pada gambar berikut ini? Soal nomor 3, berapa fleksibel menurut Anda dalam memilih tindakan terhadap notif atau pemberitahuan yang tersimpan dalam menu drop-down dalam website Blibli, seperti gambar berikut. Nomor 4, menurut Anda, bagaimana baikkah jika konfirmasi penghapus alamat dan kebebasan Anda dalam memilih tindakan di dalamnya, seperti gambar berikut. Soal kelima, berapakah nilai yang sesuai menurut Anda tentang fleksibilitas pemilihan tindakan terhadap pemberitahuan untuk mengaktifkan notif Blibli Seller Center? Soal multi trading. Soal 1, berapakah nilai yang sesuai menurut Anda untuk fitur keranjang yang untuk menyimpan terlebih dahulu barang-barang yang Anda ingin beli sementara Anda mencari barang-barang yang lain, seperti gambar berikut. Soal nomor 2, berapakah nilai fleksibilitas dari fitur kontak consumer service yang memungkinkan Anda untuk dapat melakukan pencarian sembari berbicara kepada CS? Soal nomor 3, sebagaimana baikkah fitur chat kepada penjual terkait produk yang memungkinkan Anda untuk multitask dengan melihat deskripsi produk dan lain sebagainya? Soal nomor 4, menurut Anda berapakah nilai dari fitur chat yang ada di pengaturan blibli.com yang memungkinkan Anda untuk mengubah pengaturan lainnya tanpa perlu khawatir pesanan yang dikirim hilang atau tertutup? Soal nomor 5, bagaimanakah menurut Anda tentang nilai yang sesuai terhadap fitur bantuan terhadap penjualan di dalam halaman Blibli Seller Center, di mana penjual dapat juga melakukan hal lainnya tanpa terpaku pada satu hal? Selanjutnya soal tentang task migrability. Soal nomor 1, menurut Anda berapakah nilai yang sesuai untuk fitur login melalui akun Facebook dan Google, seperti gambar berikut ini? Soal nomor 2, berapakah nilai yang sesuai menurut Anda untuk fitur tambahan untuk menawarkan unduhan aplikasi Blibli pada platform Android dan iOS? 3. Menurut Anda, berapa nilai yang sesuai dengan fitur share produk ke media sosial FB, Twitter, bahkan email oleh Blibli? 4. Berapakah nilai yang sesuai dengan fitur pembayaran via sarana selain Blibli, seperti bayar melalui Indomaret dan lain sebagainya? 5. Bagaimana baikkah fitur promosi akun Blibli Seller Center di mana Anda dapat mengakses akun media sosial yang memiliki Blibli dan mengikuti akun tersebut? 4. Substitutivity. 1. Sebagaimana baik Blibli. Pertanyaan nomor 1. Sebagaimana baik Blibli menyediakan alternatif untuk ke dalam website, seperti masuk menggunakan akun Blibli, masuk dengan SMS, dan lain sebagainya. 2. Berapakah nilai yang sesuai menurut Anda untuk diberikan? Dilihat dari banyaknya alternatif yang disediakan oleh Blibli untuk membuka halaman Blibli. 3. Alternatif yang diberikan oleh Blibli untuk menyortir produk sesuai harga, berapakah nilai yang sesuai menurut Anda? 4. Menurut Anda sebagaimana baiknya alternatif yang diberikan Blibli untuk menghubungi penjual? 5. Untuk menambahkan alamat, berapakah nilai yang sesuai untuk diberikan pada alternatif pelaksana fungsi tersebut? 5. Customizability. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, seberapa baik Anda menilai tampilan perubahan pencarian produk? 2. Sebagaimana baik Anda menilai fitur pengubahan alamat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda? 3. Berapakah nilai yang sesuai dengan fitur di mana Anda dapat mengubah username Anda sesuai kehendak? 4. Menurut Anda, sebagaimana baguskah Anda menilai fitur pergantian tampilan bahasa di halaman Blibli Seller Center? 5.
seberapa baikkah Anda menilai fitur penggantian icon toko Anda sesuai dengan keinginan Anda? Kuesioner dari Observability. 1. Menurut Anda, seberapa baik Anda menilai penjelasan login melalui akun Google pada halaman login pertama? 2. Berapa nilai yang sesuai menurut Anda dari sisi kejelasan tentang mitra-mitra yang bekerja sama dengan Blibli? 3. Berapakah nilai yang diberikan kepada penjelasan mengenai metode pengiriman seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah? 4. Menurut Anda, seberapa jelas dan baik penjelasan yang diberikan pada bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah ini? 5. Menurut Anda, apakah penjelasan yang ditunjukkan oleh kotak merah pada gambar di bawah cocok dan memadai sehingga Anda mengetahui ketentuan apa yang berlaku saat melakukan pembayaran melalui kartu kredit atau debit? Yang kedua, recoverability. Kuesionernya seperti di bawah ini. Berapa nilai yang sesuai menurut Anda untuk notifikasi error yang muncul ketika email atau nomor HP tidak valid berdasarkan prinsip recoverability? 2. Menurut Anda, seberapa baik Anda dapat menilai notifikasi error pada halaman verifikasi nomor handphone yang tidak sesuai dengan format? 3. Seberapa baik menurut Anda pemberitahuan error pada search bar yang tidak dapat ditemukan atau tidak sesuai? 4. Seberapa bagus menurut Anda implementasi prevensi error ketika pemilihan lokasi pada halaman saat belum diisi atau tidak valid? 5. Sebagaimana baguskah sistem pemberitahuan error ketika produk yang dicari tidak ditemukan dalam satu toko? Pertanyaan kuesioner untuk prinsip responsiveness. 1. Menurut Anda, berapakah nilai yang sesuai untuk keresponsifan Blibli terhadap scanning QR code? Nomor 2. Menurut Anda, seberapa baik Blibli menyesuaikan dirinya saat berganti perangkat? 3. Menurut Anda, seberapa baik Blibli terhadap siklus waktu yang tertera pada flash sale tersebut? 4. Seberapa baik Blibli mengimplementasikan aksinya secara responsif berdasarkan waktu dan aplikasi lain menurut Anda? 5. Menurut Anda, seberapa baik keresponsifan dari countdown timer pengiriman ulang kode verifikasi dalam fitur ubah password Blibli? Pertanyaan kuesioner untuk prinsip trust conformance. 1. Menurut Anda, seberapa nyaman dan baik Anda mencari sebuah promo khusus melalui bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di bawah? 2. Seberapa baik dan nyaman Anda menyeleksi barang-barang yang Anda cari melalui opsi-opsi yang tersedia pada gambar di bawah? 3. Sebagaimana baik dan nyamannya Anda dalam mengatur dan mengetahui nominal jumlah dari barang yang akan dibeli dengan melihat foto dari halaman produk? 4. Seberapa baik tingkat kenyamanan Anda dengan fitur penambahan voucher atau kode promo yang sesuai dibeli-beli secara otomatis? 5. Berapakah nilai kenyamanan Anda terkait dengan rincian pembayaran yang tersedia di halaman pembayaran? Penjelasan singkat. Kuesioner ini dilakukan selama 14 hari dari 23 November sampai 6 Desember dengan jawaban responden sebanyak 80 orang. Hasil survei ini dihitung dengan metode skala Likert dengan langkah sebagai berikut. A. Penentuan nilai jawaban yang terdiri dari sangat tidak baik, cukup, baik, sangat baik. B. Perhitungan nilai kriterium dengan nilai ideal. Nilai kriterium adalah nilai maksimal yang bisa didapatkan dari satu pilihan jawaban, sedangkan nilai ideal adalah nilai maksimal yang didapatkan dari satu pertanyaan. C. Perhitungan rating scale dan skala ideal. E. Perhitungan persentase persetujuan. Dihitung dengan rumus total nilai sebenarnya dibagi nilai ideal lalu dikali 100. F. Perhitungan rata-rata total nilai sebenarnya, persentase persetujuan, dan rata-rata tersebut. Tentuan nilai akhir dapat dilihat sesuai dengan range table yang sudah kami buat. Nah, tadi kuesioner sudah dibacain semua kan? Sekarang kita sudah dapat hasilnya, dan sekarang waktunya kita menghitung sesuai dengan cara penghitungan sifat yang sudah dijelaskan tadi. Kita mulai dari learnability. Kita sudah dapat 83 responden, cuman sayangnya ada 3 orang yang tidak ngerjain sama sekali kuesionernya. Jadi cuma ada 80 orang total yang mengerjain kuesionernya.
Nah, dari 80 responden tersebut, kita bisa lihat nilai kriterium dan nilai idealnya. Nilai kriteriumnya adalah kalau untuk sangat tidak baik nilainya 1, jadi nilai kriteriumnya 80. Tidak baik nilai kriteriumnya 2, jadi ya enggak, nilainya 2, jadi nilai kriteriumnya 160 karena 2 kali 80 jumlah responden. Begitu seterusnya, kita dapat untuk cukup nilainya 3 jadi 240, baik nilainya 4 jadi 320, sangat baik nilainya 5 jadinya 400. Nilai ideal adalah nilai maksimal yang dapat kita dapat dalam suatu soal, jadi nilai idealnya adalah 400. Rating scale adalah seperti bisa Anda lihat di samping sini, tidak perlu dibacain lagi. Dan range table-nya seperti yang Anda bisa analogiin, 0 sampai 80 itu masuk sangat tidak baik, presentasinya juga sampai 20%, di atasnya 20%, tapi di bawahnya pas 40%, itu berarti 81 sampai 160 itu masuk ke tidak baik, begitu seterusnya sampai sangat baik, sesuai dengan bisa dilihat di range table samping. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang lumayan panjang. Kita bacakan. Untuk pertanyaan pertama, kami mendapatkan jumlah jawaban 10 untuk sangat tidak baik, 10 untuk tidak baik, 21 untuk cukup, 14 untuk baik, dan 25 sangat baik. Di mana total tetap 80 responden, cuman hasil nilainya sesuai dengan perkalian yang sudah ditentukan tadi, cuman 274. Pertanyaan kedua, sangat tidak baik kami mendapat 10 jawaban, tidak baik mendapat 13 jawaban, cukup mendapatkan 18 jawaban, baik mendapatkan 18 jawaban, sangat baik mendapatkan 21 jawaban. Hasil nilai yang dapat adalah 267. Soal nomor 3, kami mendapatkan sangat tidak baik 10, tidak baik 15, cukup 15, baik 17, sangat baik 23. Total nilai setelah dikalikan adalah 268. Karena lumayan panjang juga, sisanya bisa kalian lihat langsung di samping sini. Saya akan kulihatkan. Yang kedua adalah flexibility. Yang pertama, skala nilai kriterium dan ideal. Dengan skala STB dengan nilai 1 dengan jumlah responden 80, dengan nilai kriterium 80. Dengan skala TB dengan nilai 2, jumlah responden 80, nilai kriterium 160. Dengan skala C dengan nilai 3 dengan jumlah responden 80 dengan nilai kriterium 240. Dengan skala B dengan nilai 4 dengan jumlah responden 80 dengan nilai kriterium 320. Dengan skala SB dengan nilai 5 dengan jumlah responden 80 dan nilai kriterium 400. Dengan total nilai ideal adalah 400. 2. Rating scale. Range table dengan range minimal 0 dan maksimal 80 dengan persentase minimal 0,00% dengan maksimal 20% dengan nilai sangat tidak baik atau STB. Range yang kedua adalah 81 dengan maksimal 160 dengan persentase 20,25% dengan maksimal 40% dengan nilai tidak baik atau TB. Range yang ketiga dengan minimal 161 dengan maksimal 240 dengan persentase 40,25% dan maksimal 60% dengan skala C cukup. Range yang keempat adalah dengan minimal 241 dan maksimal 320 dengan persentase minimal 60,25% dan maksimal 80% dengan nilai B atau baik. Dengan range kelima adalah 321 minimal dan maksimal 400 dengan persentase 80,25% minimal dan 100% maksimal dengan nilai sangat baik atau SB. Yang keempat, perhitungan nilai pertanyaan.
Dari pertanyaan 1 dengan skala STB dengan nilai 1 dengan jumlah jawaban 11 dengan hasil nilai 11, dan TB dengan nilai 2 dengan jumlah jawaban 8 dan hasil nilai 16. Dengan skala C dengan nilai 3 jumlah jawaban 16 dan hasil nilai 48. Dengan skala B dengan nilai 4 jumlah jawaban 21 dan hasil nilai 84. Dan skala SB dengan nilai 5 dengan jumlah jawaban 24 dengan hasil jawaban 120. Dengan total jumlah jawaban 80 dan hasil nilai 279. Soal nomor kedua, dengan skala STB dengan nilai 1 dengan jumlah jawaban 10 dengan hasil nilai 10. Skala TB dengan nilai 2 jumlah jawaban 12 dengan hasil nilai 24. Dengan skala C dengan nilai 3 dengan jumlah jawaban 14 dengan hasil nilai 42. Skala B dengan nilai 4 jumlah jawaban 20 dan hasil nilai 80. Skala SB dengan nilai 5 jumlah jawaban 24 dengan hasil nilai 120. Dengan total jumlah jawabannya sebanyak 80 dengan hasil nilai 276. Soal ketiga, dengan skala STB nilai 1 jumlah jawaban 6 dan hasil nilai 6. Dengan skala TB dengan nilai 2 jumlah jawaban 16 hingga hasil nilai 32. Skala C dengan nilai 3 jumlah jawaban 18 dan hasil nilai 54. Skala B dengan nilai 4 jumlah jawaban 19 hasil nilai 76. Dengan skala SB nilai 5 jumlah jawaban 21 hasil nilai 105. Dengan total semua jumlah jawaban 80 dengan hasil nilai 273. Pertanyaan selanjutnya dapat Anda lihat di layar Anda. Robustness. Kuesioner lanjutan yang berkaitan dengan sifat kedayagunaan yaitu robustness, yang terdiri dari 20 pertanyaan. Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Skala nilai kriterium, rating scale, range table, perhitungan nilai perjawaban. Bisa dilihat dari tabel pernyataan nomor 1, dari 80 responden didapatkan nilai total yaitu 273. Sedangkan pada nomor 2 didapatkan nilai total 286 dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel tersebut. Learnability 0 sampai 80 sangat tidak baik, 80 sampai 160 tidak baik, 160 sampai 240 cukup, 240 sampai 320 baik, 320 sampai 400 sangat baik. Dari 25 soal learnability, rata-rata dari nilai sebenarnya adalah 271,32. Nilai idealnya 400. Persentase persetujuan 67,83%. Nilai keseluruhannya rata-rata baik. Flexibility untuk rating skala 0 sampai 80 sangat tidak baik. 80 sampai 190 tidak baik. 160 sampai 240 cukup. 240 sampai 320 baik. 320 sampai 400 sangat baik. Dari 25 soal nilai sebenarnya itu 281,12 dengan rata-rata nilai ideal 400. Rata-rata persentase persetujuan 70,28%. Rata-rata nilai B atau baik. Sekarang kita ke rating scale dari robustness. 0 sampai 80 itu dihitung sangat tidak baik, 80 sampai 160 tidak baik, 160 sampai 240 itu cukup, 240 sampai 320 itu baik, 320 sampai 400 sangat baik. Dari 25 soal, rata-rata dari nilai sebenarnya
itu bernilai 287,45. Nilai ideal 400. Persentase persetujuan 71,8625%. Nilai tersebut bisa disebut dengan baik. Terakhir adalah penghitungan rata-rata secara keseluruhan. Buat refreshing, silahkan dilihat rating scale-nya di sebelah sini. Untuk sangat tidak baik 0 dari 80, lebih dari 80 sampai 160 adalah tidak baik, lebih dari 90 sampai 240 adalah cukup, lebih dari 240 dan 3 sampai 320 adalah baik, 321 sampai 400 adalah sangat baik. Rata-rata keseluruhannya, kalau dari learnability, rata-rata yang sebenarnya adalah 271,32. Dan itu berarti jadi total semua 25 pertanyaan dibagi 25. Kemudian rata-rata persentase persetujuannya adalah 67,83%. Persentase ini masuk ke dalam nilai baik. Flexibility mendapatkan rata-rata nilai sebenarnya yaitu 281,12 dengan rata-rata persentase persetujuan 70,28% dengan nilai baik. Robustness rata-rata nilai sebenarnya adalah 287,45 mendapatkan nilai rata-rata persentase persetujuan 71,8625%. Nilai ini masuk ke dalam baik. Rata-rata keseluruhannya dari learnability, flexibility, dan robustness semua di total kemudian diratain 3. Rata-rata nilai sebenarnya dari keseluruhan kuesioner adalah 279,96333 berlanjut sampai infinity. Kalau misal disingkat berarti cuma 279,96. Dan rata-rata nilai persentase persetujuannya adalah 69,99%. Tanggung 0,01 lagi. Ya, nilai ini masuknya ke dalam baik. Walaupun juga sampai 70 nggak masuk sangat baik juga sih. Ya, berarti beli-beli dapatnya nilai baik berdasarkan kuesioner yang kita adakan. Bab 5 atau penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan di bab sebelumnya, dapat kita amati bahwa dari kuesioner berkaitan tingkat kedayagunaan website bilibili.com, rata-rata nilai yang didapatkan dari kuesioner website learnability, flexibility, dan robustness adalah 279,96 dengan rata-rata persentase persetujuan sebesar 69,99%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori nilai baik atau B dalam rating skala yang berkisar dari 241,0 hingga 320,0. Kesimpulan yang dapat kita raih dari hasil ini adalah menurut responden, bilibili.com memiliki sifat kedayagunaan yang baik sehingga pengguna sangat jarang mengalami masalah dan kesulitan dalam menavigasi antarmuka website tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena segala yang sempurna hanya milik Tuhan yang Maha Sempurna. Saya, Ketua Kelompok 1 dan 9, mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di lain waktu lagi. Uhui.